Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Pihak Polres Metro Jakarta Barat masih memeriksa saksi dalam kasus yang menjerat Hercules Rosario Marshall. Kasus penyerobotan lahan Hercules Rosario Marshall divonis 8 bulan kurungan. Turun, pemuda anjing! Turun anjing! Bakar PP anjing! Awas! Kumpulkan anjing PP tetap! Wahai anjing! Sambil mengepalkan tangan, terdakwa kasus penyerobotan lahan Hercules Rosario Marshall. Kombes Hengki Haryadi ya? Kombes Hengki Haryadi ya? Gua ingat aku sama dia pribadi ya. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa beberapa organisasi masyarakat justru kerap menjadi sumber konflik, bukannya menyalurkan aspirasi secara damai? Fenomena ini bukanlah hal baru, terlebih jika kita menyoroti Grip Jaya. Nama organisasi ini mencuat di tengah perbincangan publik bukan hanya karena tindakan anggotanya, tetapi juga serangkaian kontroversi yang menyeret nama sang pemimpin. Berbagai kasus yang melibatkan Grip Jaya seolah menjadi noda yang sulit dihapus dari citra mereka. Lantas, insiden apa saja yang pernah membelit organisasi ini? Kisah kontroversial Grip Jaya ternyata tidak berhenti di satu titik. Salah satu peristiwa paling menghebohkan terjadi di kawasan Harjamukti, Depok, di mana 3 mobil polisi dibakar habis oleh massa. Kejadian tersebut berlangsung pada bulan April, dipicu oleh penangkapan Ketua Ranting Grip Jaya, Kelurahan Harjamukti oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok. Penangkapan itu didasari dugaan penguasaan lahan secara ilegal, serta kepemilikan senjata api tanpa izin. Tidak butuh waktu lama, kabar penangkapan tersebut memicu reaksi keras dari anggota Grip Jaya. Mereka berkumpul dan mencoba menghadang iring-iringan kendaraan polisi di Jalan Pondok Rangon. Suasana memanas, aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan. Walaupun kendaraan yang membawa sang ketua berhasil meloloskan diri, nasib sial menimpa 3 mobil polisi lainnya. Kendaraan tersebut dihentikan paksa dan dibakar oleh massa. Semakin mempertegas citra Grip Jaya sebagai kelompok yang sering terlibat dalam aksi kekerasan. Polda Metro Jaya kemudian bergerak cepat dengan menetapkan 5 tersangka terkait insiden tersebut. Dari kelima nama itu, 4 diantaranya diketahui sebagai anggota aktif Grip Jaya yang diduga ikut serta dalam aksi perlawanan terhadap aparat saat proses penangkapan berlangsung. Peran para pelaku pun terungkap dengan jelas. Salah seorang bertugas menutup portal untuk menghalangi kendaraan polisi yang membawa sang ketua, bahkan sempat terlibat dalam aksi pemukulan terhadap petugas. Pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor yang secara langsung membakar mobil polisi. Sementara itu, 2 orang lainnya berusaha menahan aparat ketika mereka hendak mengambil kendaraan yang ditahan di dalam portal. Tidak berhenti di situ, seorang lagi diketahui memprovokasi warga dan anggota ormas agar terlibat dalam aksi pembakaran tersebut. Belum berhenti di situ, sebuah rekaman video baru-baru ini tersebar luas, memperlihatkan Rosario de Marshall, atau yang lebih dikenal sebagai Hercules, terlibat ketegangan dengan wakil kepala kepolisian resor. Dalam rekaman tersebut, Hercules bersama sejumlah anggota Grip Jaya tampak bersih tegang dan berdebat sengit dengan Wakapolres. Meskipun berhadapan dengan sosok yang dikenal berkuasa di Tanah Abang, polisi wanita yang menjabat sebagai Wakapolres itu sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Dengan sikap teguh, ia tetap berdiri menghadapi Hercules, membuktikan bahwa jabatan ataupun gender tidak menjadi alasan untuk mundur ketika menghadapi tindakan yang dianggap semena-mena. Cerita ini bermula ketika Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau akrab disapa Kang Deddy, melontarkan pernyataan tegas tentang keinginannya membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai meresahkan. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Hercules, figur sentral di Grip Jaya. Tidak tinggal diam, Hercules melontarkan ancaman untuk mengerahkan 50.000 anggotanya menyerbu Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat. Kabar ancaman tersebut segera tersebar dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
nama Grip Jaya kembali menjadi sorotan publik, mempertegas citra negatif yang selama ini melekat. Grip Jaya tampaknya tidak hanya bersih tegang dengan pihak kepolisian, tapi juga bertindak seolah-olah mengambil peran aparat penegak hukum. Pada bulan April lalu, DPD Grip Jaya Kalimantan Tengah melakukan penyegelan terhadap sebuah pabrik karet bernama PT Bumi Asri Pasaman yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan. Tindakan itu didasarkan pada keluhan warga setempat yang mengaku berselisih dengan pihak perusahaan. Aksi sepihak ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Kalimantan Tengah, Agus Tiar Sabran. Ia secara tegas menolak tindakan tersebut, menyebut bahwa tindakan Grip Jaya telah melampaui batas kewenangan. Agus Tiar menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan wilayah yang dikuasai oleh ormas. Baru-baru ini, tersebar foto yang memperlihatkan kehadiran Grip Jaya di Bali. Mereka tampak sedang mengamankan sebuah lahan milik seorang pengusaha setempat. Namun, kehadiran ormas tersebut justru memicu reaksi negatif dari masyarakat Pulau Dewata. Warga Bali menilai bahwa Grip Jaya tidak diperlukan di wilayah mereka karena sistem keamanan di sana sudah cukup kuat berkat kehadiran pecalang, petugas keamanan adat yang berperan menjaga ketertiban. Wakil Gubernur Bali, I. Nyoman Giriprasta, turut mempertegas penolakan itu. Menurutnya, Bali sudah aman dan damai dengan keberadaan pecalang dan petugas tempat. Ia menegaskan bahwa tanpa kehadiran ormas eksternal seperti Grip Jaya pun, keamanan di Bali tetap terjaga dengan baik. Pernyataan tersebut semakin memperkuat keinginan masyarakat untuk menolak keberadaan Grip Jaya di wilayah mereka. Grip Jaya tampaknya tidak hanya bersih tegang dengan aparat dan petugas adat, tetapi juga sempat terlibat konflik dengan ormas lainnya. Salah satu bentrokan yang cukup mencolok terjadi dengan Pemuda Pancasila, sebuah organisasi masyarakat besar yang sudah lama eksis di Indonesia. Insiden tersebut berlangsung di Markas Pemuda Pancasila yang berlokasi di Jalan BKR, Kota Bandung pada 15 Januari 2025. Pertikaian itu berakhir dengan penetapan 5 tersangka oleh Polda Jawa Barat. Dampak dari bentrokan tersebut tidaklah ringan. 4 anggota Pemuda Pancasila dilaporkan mengalami luka serius akibat serangan senjata tajam. Selain itu, sejumlah kendaraan dan fasilitas milik Pemuda Pancasila juga rusak parah. Kejadian ini menambah deretan panjang aksi kekerasan dan konflik yang melibatkan Grip Jaya di berbagai wilayah. Menariknya, hanya sehari sebelum bentrokan di Bandung, kedua ormas ini sudah lebih dulu terlibat dalam aksi saling serang di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pertikaian tersebut mengakibatkan 12 orang mengalami luka serius. Meskipun suasana sempat memanas, mediasi yang digagas oleh Bupati Blora bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah berhasil meredam konflik. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Tidak hanya sekadar ucapan, perjanjian damai itu bahkan diresmikan dalam bentuk surat pernyataan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari kedua ormas dengan disaksikan langsung oleh jajaran Forum Komunikasi setempat. Apakah kalian berpikir itu adalah satu-satunya kontroversi yang melibatkan Hercules dan Grip Jaya? Nyatanya, tidak demikian. Nama besar Hercules kembali mencuat pada tahun 2019 ketika ia bersama puluhan anggotanya digiring ke balik jeruji besi. Tuduhan yang dihadapi tidak main-main. Mereka diduga melakukan aksi premanisme dengan memasuki lahan milik PT Nila Alam secara ilegal dan disertai intimidasi. Dalam peristiwa tersebut, sekitar 60 orang anggota Hercules menyerbu lokasi perusahaan dengan membawa senjata tajam yang diduga digunakan untuk mengancam. Aksi tersebut tidak berhenti hanya pada penguasaan lahan. Mereka dilaporkan merusak fasilitas kantor, memasang pelang organisasi di area tersebut, dan mengintimidasi para karyawan yang sedang bekerja. Lebih jauh lagi, kelompok ini diduga memaksa para pemilik ruko di kawasan itu untuk membayar uang keamanan sebesar Rp500.000 setiap bulan. Tidak lama berselang, laporan resmi diajukan dan Hercules bersama puluhan anggotanya akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Perseteruan Hercules dengan perusahaan swasta rupanya sudah terjadi jauh sebelum kasus Nila Alam. Pada tahun 2013, ia bersama kelompoknya terlibat bentrokan hebat dengan PT Jakra Multistrategi
sebuah perusahaan pengelola ruko di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Konflik tersebut ditandai dengan dugaan pemerasan, tindak kekerasan, dan perusakan fasilitas milik perusahaan tersebut. Puncak ketegangan terjadi saat anggota Hercules diduga merusak bangunan ruko di tengah apel yang digelar oleh Kepolisian Resor Jakarta Barat bersama 8 anggota Polsek lainnya. Lokasi kejadian berada dekat dengan apartemen Belmont Residence. Dalam insiden itu, 5 anggota kelompok Hercules dilaporkan merusak kaca ruko menggunakan senjata tajam, yang akhirnya memicu penangkapan besar-besaran. Hercules sendiri ditangkap di Kompleks Perumahan Kebonjeruk Indah bersama 45 anggotanya. Mereka langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Hasil persidangan kemudian memutuskan bahwa Hercules dan para anggotanya dijatuhi hukuman 4 bulan penjara atas pelanggaran pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindakan melawan aparat. Menariknya, 2 dakwaan lainnya, yaitu pemerasan dan kepemilikan senjata api, dinyatakan tidak terbukti di persidangan.